Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslim dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Ada nikmat sehat, nikmat waktu luang, demikian pula nikmat Islam, nikmat sunnah, yang semua itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan sejenak dengan duduk-duduk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa keutamaan bagi orang-orang yang memang sengaja berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an. Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk membaca Al-Qur'an dan saling mengajar dan mempelajari Al-Qur'an, kecuali turun atas mereka as-sakinah, ketenangan. Para ulama juga menyebutkan ketenangan termasuk dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi takdir-takdir yang menyakitkan, dia bisa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Demikian pula turun atas mereka rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Jadi ini keutamaan yang baik yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memang sengaja mempelajari Al-Qur'an. Iya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun atau ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang bab Ardil Islam 'ala al-ummi nasraniyah. Bab menawarkan agama Islam untuk seorang ibu yang beragama Nasrani. Iya. Jadi jamaah sekalian, ini satu bab yang menganjurkan kita untuk menawarkan agama Islam untuk orang-orang non-muslim. Apalagi dia adalah keluarga kita, apalagi dia adalah orang tua kita. Penulis rahimahullah menyebutkan satu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani
tidak satupun Yahudi, demikian pula tidak satupun Nasrani yang mendengarkan tentang saya, kata Abu Hurairah, kecuali mereka mencintai saya. Inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam fatabba. Saya pernah menawarkan Islam kepada ummi. Ummi artinya ibuku. Jadi ummun bahasa Arabnya ummun artinya ibu. Sandarkan kepada ya mutakallim. Ummi, ibuku. Saya pernah tawarkan agama Islam untuk menerima Islam. Fatabba. Tapi beliau menolak. Faqultu laha fa'abat. Saya ajak beliau masuk Islam, tapi beliau enggan. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'u Allah laha fada'a fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Maka saya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ditawarkan Islam, ibunya Abu Hurairah menolak. Setelah itu, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim disebutkan, wa ana abki, dalam keadaan saya menangis. Datang kepada Nabi sedih, ibunya tidak mau menerima Islam, sedangkan Abu Hurairah sudah masuk Islam. Atau beliau sudah beragama Islam. Maka saya pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah laha." Tolong doakan kepada Allah untuk hidayah kepada ibuku. Fada'a. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya Abu Hurairah. Fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Setelah itu saya mendatangi ibuku. Namun saat itu beliau telah menutup pintunya. Faqalat, kemudian setelah kejadian itu ibunya memanggil, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamtu." Sekarang saya sudah masuk Islam. Jadi Nabi doakan ibunya Abu Hurairah untuk masuk Islam. Kemudian ibunya Abu Hurairah memanggil, "Wahai Abu Hurairah, sekarang saya sudah masuk Islam." Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu saya minta lagi, berkata kepada Nabi, "Ud'u Allah li wa li ummi." Tolong doakan saya dan ibu saya, karena ibunya sudah masuk Islam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, "Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas." Ya Allah, hambamu Abu Hurairah, demikian pula ibunya, jadikanlah keduanya dicintai oleh semua manusia. Iya, makanya Abu Hurairah mengabarkan bahwa tidak satupun Yahudi, demikian pula tidak satupun Nasrani yang mendengarkan saya kecuali pasti menyukai saya. Berarti doanya Nabi dikabulkan. Sekarang ulama kita mengatakan, bagaimana keadaannya dengan Syiah? Iya, Yahudi saja dan Nasrani yang mendengar Abu Hurairah senang. Tapi kalau kita tanyakan kepada Syiah, justru yang paling dia benci adalah Abu Hurairah. Iya. Sebenarnya yang mau dibenci oleh Syiah adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau langsung mereka membenci Rasulullah SAW, terbuka kedoknya. Pasti kaum muslimin akan mengetahui belangnya bahwa mereka bukan Islam. Iya. Karena ulama sepakat jamaah sekalian, membenci satu nabi atau menghina, mencaci, mencela satu nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan pembatal keislaman. Itu sepakat ulama. Iya. Karena itu Syiah
Membenci Abu Hurairah maksudnya mau membenci gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, iya, semua kekacauan yang terjadi di negeri-negeri Muslim itu pasti ada campur tangan Syiah. Itu pasti sudah diteliti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antaranya beliau sebutkan dalam Minhajus Sunnah di jilid yang ketiga di halaman yang ke-243. Jadi kaum muslimin tidak boleh terperdaya dengan Syiah. Iya. Kita akan sebutkan juga sebentar bahwa Syiah memiliki satu ajaran yang sangat penting di tengah agama mereka. Namanya ajaran taqiyah. Mengucapkan sesuatu yang menyelisihi keyakinannya. Dusta, taqiyah. Iya. Kita baca dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ucapan beliau rahimahullah dalam Minhajus Sunnah. Inna asla kulli fitnatin wa baliyatin humus Syiah. Iya, silakan diperiksa kata beliau. Sesungguhnya asal semua huru-hara, bencana dan kehancuran yang menimpa kaum muslimin dalamnya adalah Syiah. Wa man indawa ilaihim, dan semua yang ikut membantu mereka. Wa katsirun minas suyuf allati fil Islam innama kana min jihatihim wa bihim tastaratiz zanadiqah. Dan semua pedang-pedang yang terhunus di dalam Islam yang membantai kaum muslimin semuanya pasti datang dari arah Syiah. Dan lewat agama Syiah lah masuk orang-orang zindiq, orang-orang munafik. Iya, ini bahaya Syiah yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama. Jadi jamaah sekalian perlu diketahui, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkritik Syiah bukan dari buku-buku mereka, bukan dari buku ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Tapi para ulama mengkritik Syiah memang dari buku Syiah sendiri. Iya. Dan buku-buku Syiah hari ini bisa ditemukan secara bebas. Jadi para ulama itu tidak mengkritik suatu kelompok kecuali dari buku-buku mereka sendiri. Mereka sendiri yang menuangkan keyakinannya di situ. Iya, di antaranya kita sebutkan keyakinan orang Syiah dalam kitabnya Al-I'tiqadat di halaman yang ke-114 berkata Ibnu Babawai, ini orang Syiah, i'tiqaduna fit taqiyah annaha wajibah. Keyakinan kami, yang kami yakini, yang kami pegang, taqiyah itu hukumnya wajib. Apa artinya taqiyah jamaah sekalian? Berdusta, berbohong, mengucapkan sesuatu bukan yang sesuai dengan hatinya. Kalau kita katakan kamu mengkafirkan para sahabat, kamu membenci Abu Hurairah, apa kata orang-orang Syiah? Tidak, kami tidak kafirkan siapapun juga. Jadi mereka mengucapkan bertentangan dengan apa yang mereka yakini dalam hatinya. Ini disebut dengan taqiyah. Kata Ibnu Babawai, orang Syiah ini, apa katanya? Silakan baca bukunya dalam Al-I'tiqadat di halaman ke-114. Orang Syiah juga tahu buku ini. Iya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkritik Syiah dari buku-buku mereka sendiri. Katanya, keyakinan kami tentang taqiyah, tentang dusta, bohong, itu hukumnya wajib dalam agama Syiah. Man tarakaha bimanzilati man taraka shalah. Siapa yang meninggalkan taqiyah, kedudukannya sama dengan dia meninggalkan salat. Bayangkan ya Mas sekalian. Iya, susah berdebat dengan orang Syiah karena mereka melakukan taqiyah.
Tidak pernah ketemu kita kalau berdebat dengan mereka. Karena yang mereka pakai taqiyah. Iya. Kemudian sebutkan juga dalam kitabnya Ushulul Kafi. Ushulul Kafi ini kitabnya orang Syiah, seperti Kutubus Sittah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini Ushulul Kafi. Buku induk mereka. Apa yang mereka ucapkan dalam buku induknya? Inna tis'ata a'syarid din fit taqiyah wala dina liman la taqiyata lahu. Sesungguhnya 9 dari 1/10 agama Syiah adalah taqiyah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak melakukan taqiyah. Ini bisa dibaca dalam Ushulul Kafi di jilid yang kedua halaman 217. Buku orang-orang Syiah, dan orang-orang Syiah tahu buku ini. Mereka tidak bisa mengelak. Jadi ini sebagian penyimpangan orang-orang Syiah. 9 dari 1/10 agama mereka adalah taqiyah, dan tidak ada taqiyah atau tidak ada agama bagi orang yang tidak melakukan taqiyah. Sekarang jamaah sekalian, Abu Hurairah mengabarkan bahwa Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang nama Abu Hurairah, pasti mereka simpati, senang dengan Abu Hurairah. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Karena memang kalau kaum muslimin sudah benci Abu Hurairah, berarti mereka tidak akan menerima hadits-hadits dari Abu Hurairah. Berhasillah mereka. Itu tujuan mereka. Kemudian jamaah sekalian, dalam bab ini seseorang dianjurkan untuk berdakwah. Berdakwah. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk satu jihad. Jadi Nabi mengatakan, "Unfut ala rislika hatta tanzila bi sahatihim, thumma da'hum ila al-Islam." Ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, apa kata Nabi? Maju dengan tenang sampai kamu masuk ke benteng mereka. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Jadi Nabi itu kalau mengutus pasukan, Nabi pesan, sampaikan kepada sahabat, ajak dulu masuk Islam. Tapi perhatikan teroris hari ini, orang-orang yang ekstrim dalam beragama, mereka tidak peduli. Pokoknya kalau dia non-muslim langsung dia sikat. Tidak pernah ditawari Islam, tidak pernah diajak masuk Islam, tidak pernah didakwai. Langsung buang bom bunuh diri. Apa keutamaannya? Mati masuk surga, dijemput bidadari. Jadi makanya mereka mengatakan calon pengantin. Kenapa mereka katakan calon pengantin? Karena kalau dia mati, siap-siap dijemput bidadari. Ini dia hanya baca keutamaan jihad, tapi dia tidak baca syarat-syarat jihad. Dia tidak baca non-muslim yang mana yang harus diperangi dan yang dilarang untuk diperangi. Dia tidak tahu rincian seperti itu. Pokoknya semangat saja jihad. Padahal jamaah sekalian, para ulama mengatakan jihad itu jalan terakhir ditempuh kalau memang sudah buntu jalan-jalan yang di awal. Makanya Nabi mengatakan ajak dulu masuk Islam sebelum diperangi. Kemudian Nabi bersumpah, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, apabila ada orang yang mendapatkan hidayah, yang Allah berikan hidayah, satu saja melalui perantara kamu, melalui sebab kamu, maka kebaikannya, pahalanya lebih baik daripada harta dunia yang paling berharga. Sekarang ada pertanyaannya,
Bagaimana kalau kita belum bisa dakwah, Ustaz? Iya. Bagaimana kalau kita belum bisa dakwah? Belum bisa berceramah? Iya. Tajinnya hafal. Begitu naik di mimbar, iya. Iya. Lupa dalil-dalil. Gemetar. Iya. Tidak bisa, Ustaz. Maka kita katakan, iya, terlibatlah dalam dakwah. Iya. Terlibatlah dalam terselenggaranya kajian-kajian sunnah. Baik dia bentuknya tabligh akbar, daurah, ataupun kajian-kajian yang membahas tentang tauhid dan sunnah. Maka kalian juga akan ikut mendapatkan kebaikannya. Iya. Perhatikanlah. Dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang membantu perlengkapan orang-orang yang akan berangkat jihad di jalan Allah. Ini jihad beneran ya, bukan jihadnya teroris. Iya. Jihadnya yang memang Rasulullah perintah. Jadi jihad itu ibadah jamaah sekalian. Harus terpenuhi dua syarat juga kalau ibadah. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan dalil tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu syarat jihad. Harus terpenuhi dua syarat karena jihad juga ibadah. Jadi kata Nabi, siapa yang membantu persiapan orang-orang yang akan berangkat jihad, dia tidak ikut jihad tapi membantu mempersiapkan peralatan jihad, faqad ghaza, maka sungguh dia sudah ikut dalam berperang, sama pahalanya. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Siapa yang membantu keluarga orang-orang yang akan berangkat jihad di jalan Allah, dia bantu dengan nafkah, dia bantu keluarganya, orang yang akan berangkat jihad ini, faqad ghaza, maka sungguh dia telah teranggap berjihad. Kata Imam At-Tabari, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Battal dalam Umdatul Qari, kata beliau, wa fihi minal fiqhi, di dalam hadits ini terdapat satu fikih, anna kullaman a'ana mu'minan ala amali birrin falil mu'in alaihi ajru mithlil amil. Siapa saja yang membantu seorang mukmin dalam amalan kebaikan, kebaikan apa saja jamaah sekalian, kalau dia bantu seorang mukmin kebaikan apa saja, maka untuk yang membantu ini pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Subhanallah. Iya. Biar dia bantu siapkan kopinya. Iya. Sebelum kajian mungkin dia lihat orang ngantuk-ngantuk. Iya. Dia siapkan kopi. Silahkan bagi yang mau. Gratis. Akhirnya orang jadi tidak ngantuk. Jadi fokus belajar. Iya. Yang tadinya dia lihat orang-orang yang tidak bawa catatan, mungkin tidak ada bukunya atau hafalannya sudah kuat. Biasanya yang tidak bawa catatan itu hafalannya kuat. Seperti Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i mendatangi gurunya. Syakautu ila Waqi', saya pernah datangi guruku Waqi', kata Imam Syafi'i. Su'ahaddi, saya mengadukan kepada beliau tentang buruknya hafalanku. Berarti ini menunjukkan hafalannya Waqi' sangat kuat. Iya. Satu kali dengar langsung hafal, susah lupa. Iya. Kalau kita susah hafal, gampang lupa.
Hampir-hampir mirip Waqi'. Iya. Waqi' bin Jarrah langsung hafal, susah lupa. Iya. Itu pun jamaah sekalian disebutkan ulama salaf yang kuat hafalannya, yang tidak sempat mencatat dulu, mereka tetap menyesal. Karena mereka tetap yakin bahwa iya, ilmu yang paling bagus itu adalah ilmu yang dicatat. Iya. Mudah-mudahan tersinggung. Iya. Jadi setiap yang membantu mukmin dalam kebaikan apa saja, maka untuknya pahala yang sama. Karena itu pernah datang malaikat Jibril dalam bentuk rupa manusia. Datang bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil Islam." Dikabarkanlah tentang Islam. "Akhbirni anil iman." Dikabarkanlah tentang iman. "Akhbirni anil ihsan." Dikabarkanlah tentang ihsan. Kemudian di akhir hadis apa kata Nabi? "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, saya pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril untuk mengajarkan agama kalian. Perhatikan ya Mas kalian. Yang menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya malaikat Jibril. Tapi Nabi mengatakan Jibril tadi datang untuk mengajarkan urusan agama kalian. Kenapa sampai seperti itu? Karena Nabi Muhammad mengajarkan sahabat dengan sebab pertanyaan dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi siapa saja yang menjadi sebab terselenggaranya kebaikan, maka dia akan ikut mengambil atau mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya. Iya. Kemudian jamaah sekalian, mungkin pelajaran terakhir dari hadits yang mulia ini, kita juga bisa memetik pelajaran boleh meminta didoakan. Kalau kita tahu orang tersebut orang yang bertakwa dan orang yang saleh. Iya. Jadi kata Abu Hurairah, "Ud'ullah laha." Saya minta kepada Nabi, tolong doakan ibuku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jamaah sekalian kita minta doa. Dan itu tidak mengurangi tawakal. Seandainya minta didoakan itu mengurangi tawakal, pasti Nabi akan larang Abu Hurairah, "Jangan, kamu saja yang berdoa." Tapi di sini Nabi doakan. Nabi katakan, bahkan di akhir hadis Nabi sebutkan, "Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas." Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah mereka berdua orang-orang yang dicintai di tengah manusia. Nabi memang doakan. Iya, karena itu jamaah sekalian, para ulama menyebutkan ada 3 syarat orang meminta doa. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, orang tersebut masih hidup. Iya. Tidak boleh kita minta doa kepada orang yang sudah meninggal, walaupun dia Habib. Karena sebagian juga ada yang mengaku Habib jamaah sekalian. Dia bilang seperti ini, "Kalau saya sudah meninggal nanti, datang saja ke kuburku. Kamu minta doa kepadaku, nanti saya teruskan kepada Allah." Ini syirik, agama Abu Jahal, agama Abu Lahab, persis. Hanya bahasanya saja yang beda. Iya, minta doa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta didoakan kepada orang yang masih hidup. Ini syarat yang pertama, dia masih hidup. Syarat yang kedua, orangnya hadir. Kita bisa berkomunikasi dengan normal. Bisa kirim chat. Apalagi orang yang akan berangkat haji nanti, kita bisa titip doa. Yang masih jomblo hari ini bisa titip doa. Iya, tolong ibu, tolong bapak, atau tolong om. Iya. Karena pernah ditanyakan ke Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, apakah doa orang yang umroh dan haji itu mustajabah? Kata beliau, mereka semua adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakan tamunya. Iya.
Jadi minta didoakan kepada orang yang umroh dan haji, itu termasuk doa yang mustajabah. Kalau tidak bisa langsung ketemu, lewat chat bisa. Iya, tolong om, tante, iya, ini ponakanmu sampai akhir tahun 2024 ini tidak ada tanda-tanda menikah. Iya, sudah ada jodoh, tapi uang pandai belum cukup. Iya, tolong doakan kepada Allah agar Allah memudahkan rezeki saya. Hukumnya boleh? Boleh. Sebagaimana Nabi mendoakan Abu Hurairah. Iya. Demikian pula yang mau. Iya. Yang mau apa? Yang mau berikutnya. Iya. Bisa juga. Selama syaratnya yang kedua, bisa berkomunikasi dengan normal. Bukan sebagaimana orang-orang sufi terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana orang-orang sufi zaman sekarang, mereka kalau goncang di tengah laut, hampir tenggelam, apa yang dia katakan? Tenang, tenang. Iya. Kita minta ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka itu, atau dia itu bisa menyelamatkan kita. Sebagaimana juga orang-orang Syiah, ketika pesawat mereka goyang, apa yang mereka katakan? Madad, madad ya Husain. Tolong, tolong kami wahai Husain. Subhanallah. Husain saja mati terbunuh di Karbala. Tidak bisa menolong dirinya dan keluarganya. Bagaimana mungkin mau menolong kalian? Iya. Jadi ini kontradiksi orang-orang Syiah. Dan kalau kita lihat amalan orang-orang Sufi, tarekat tasawuf dan orang-orang Syiah itu saudara kembar, sama-sama guru kepada wali. Iya. Jadi syarat yang kedua harus bisa berkomunikasi dengan normal. Bukan sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah dan Sufi bahwa Al-Husain dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Maha mendengar, sebagaimana mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, dia muslim, orang yang soleh. Iya. Bukan dukun. Jangan minta didoakan sama dukun. Dukunnya saja jarang mandi. Iya. Dukunnya saja hidupnya tidak karu-karuan, kita minta rezeki sama dia, jangan. Jadi syaratnya, 3 syarat, minta didoakan kepada orang yang masih hidup, dia hadir, kemudian dia seorang muslim, apalagi orang yang bertakwa. Iya. Jadi tidak dilarang, tidak mengurangi tawakal. Karena Abu Hurairah mengatakan, "Uda Allah laha, wahai Rasulullah, doakanlah ibuku untuk mau masuk Islam." Fada'a, kemudian Nabi doakan, lalu ibunya Abu Hurairah masuk ke dalam Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mungkin saja bisa kita ambil secara ringkas dari hadis yang mulia ini. Barangkali ada yang dipertanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya, berarti sudah pintar. Alhamdulillah. Iya. Banyak. Apakah negara Iran itu negara Syiah? Iya. Jamaah sekalian, apakah negara Iran itu negara Syiah? Mereka sendiri yang mengatakan mereka Syiah. Iya. Mereka sendiri yang mengatakan mereka Syiah. Jadi kita menghukumi sebagaimana zahirnya. Sebagaimana orang yang mengatakan saya adalah Asy'ariyah, maka kita pun menghukumi dia adalah Asy'ariyah. Sebagaimana orang yang mengatakan kami adalah Salafiyah, pengikut manhajus salaf, maka kita hukumi dia secara zahir, pengikut manhajus salaf. Ya. Kecuali kalau kita tahu ada pokok-pokok ahlus sunnah yang mereka selisihi, baru kita katakan dia bukan ahlus sunnah dan keluar dari manhajus salaf. Jadi kita hukumi zahirnya saja. Iya, kalau mereka mengaku, kita hukumi sebagaimana pengakuan mereka. Sebagaimana di Madinah dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafikin, ada kepalanya kaum munafikin bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya. Mereka mengaku muslim, dia mengaku muslim. Makanya Nabi
larang sebagian sahabat yang mau memenggal leher Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, biarkan saya untuk memenggal leher munafik ini. Kata Nabi, jangan. Apa sebabnya? Jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad yaqtulu ashabah, suka membunuh sahabatnya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang tahu dia sebagai muslim, tapi Allah Subhanahu wa taala membongkar kedoknya bahwa mereka adalah kaum munafikin. Tapi Nabi tetap hukum sebagaimana zahirnya, sebagai muslim. Iya. Nanti turun ayat menjelaskan dia munafikin. Iya. Baru dihukumi sebagai orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Ini secara ringkas, wallahu a'lam. Masih ada waktu, saya persilahkan. Setelah itu. Hah? Itu rasulnya siapa? Iya. Dan kedua, apa pedoman Al-Qur'annya? Iya. Baik. Jamaah sekalian, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah lama mengeluarkan fatwa tentang penyimpangan orang-orang Syiah. Itu bisa didapat di medsos. Bisa didapat buku-bukunya. Mungkin sudah ada berbentuk PDF. Siapa rasulnya? Mereka mengaku rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi kalau kita periksa buku-buku mereka, buku-buku orang-orang Syiah, mereka gulu kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai mereka mengatakan Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Subhanallah. Iya. Itu di antara keyakinan mereka. Kalau tentang Al-Quran, mereka katakan Al-Quran yang ada pada kita hari ini kaum muslimin tidak ada pada mushaf Fatimah yang mereka miliki. Iya. Artinya apa? Mereka tidak meyakini Al-Quran. Tapi itu tadi saya bilang, orang Syiah sendiri dalam kitabnya Ushulul Kafi mengatakan la dina liman lahu taqiyata, la dina liman taqiyata lahu, la dina liman la taqiyata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak melakukan taqiyah. Susahnya, repotnya berdebat atau berdiskusi dengan mereka karena mereka melakukan taqiyah. Iya. Mengucapkan sesuatu yang bertentangan, berlainan dengan keyakinannya. Dusta, bohong. Padahal Nabi sudah mengatakan wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari bohong, dusta, hati-hati. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, karena yang namanya bohong itu akan mengantarkan kepada kejelekan, keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Waliyadzubillah. Wa innar rajul la yakdzibu fayataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan seseorang akan terus berdusta, berbohong, terus menerus dia biasakan, dia ulang-ulang sampai Allah tulis di sisinya bahwa dia adalah seorang pendusta. Hati-hatilah. Iya, dari dusta ini. Dan taqiyah 9 dari 10 agama Syiah. Silahkan baca buku-buku Syiah. Orang Syiah sendiri mengaku. Iya. Jadi itu ilmiah dalam mengkritik. Kita baca dari buku-buku mereka sendiri. Iya. Ini mungkin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiah hanya juga mengaku Islam. Ada beberapa tingkatan. Iya. Bagaimana cara menghadapi Islam? Apakah sama dengan orang kafir yang jelas-jelas kafir? Memiliki juga beberapa tingkatan. Kalau tidak menyerang kaum muslimin, kita juga tidak ini sama kafir. Iya. Apakah sama cara menghadapinya Syiah ini dengan sesat dengan orang kafir? Iya. Jadi pertanyaannya ini bukan untuk mengetes ya. Iya. Jamaah sekalian, pernah ditanyakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi saya bacakan saja. Jadi bukan saya yang menjawab, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi kalau mau salahkan jawabannya, silahkan salahkan Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hamawiyah Ibnu Taimiyah,
Asy-Syarid, iya, Ats-Tsani Asyar. Dalam fatwa Al-Hamawiyah milik Ibnu Taimiyah di kaset yang ke-12, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, Ahsanallahu ilaikum, samahatal walid, semoga Allah melakukan atau berbuat baik kepadamu wahai Syekh, orang tua kami. Yaqulu sa'il, seorang penanya berkata, hal yajuzu takfiru syiah jami'an al-ammah minhum wal ulama. Iya, jadi ini mirip ya. Mirip pertanyaan tadi. Mungkin beda sedikit saja. Apakah boleh mengkafirkan orang-orang Syiah yang ulamanya dan awamnya? Iya. Jadi ada pertanyaan tadi, bagaimana kita menghadapi orang-orang Syiah? Apakah dia kafir atau bagaimana? Atau semua atau sebagian? Iya. Begitu ya? Iya. Jadi bagaimana kita menghadapi orang-orang Syiah yang awamnya atau ulamanya? Kan tidak semua sama tingkatannya. Iya. Jangan sampai dia cuma ikut-ikutan. Jangan sampai karena hanya ada mut'ah. Iya. Antum tahu mut'ah? Mut'ah itu katanya boleh nikah tanpa wali. Yang penting suka sama suka. Iya. Dengan kontrak sekian lama. Sebulan kah, 2 bulan kah? Iya, karena itu waliyadzubillah, sampai-sampai di tengah orang Syiah ada seorang ayah yang menikah dengan anaknya karena rusaknya nasab di tengah mereka. Iya, mut'ah. Naudzubillah. Ini menjijikkan orang-orang Syiah. Jadi ditanya Syekh Shalih Al-Fauzan, bagaimana bolehkah kita kafirkan Syiah secara umum, awam maupun ulamanya? Am an nufassil fat takfir yakhussul ladina ya'lamuna minhumul haq, atau kita khususkan saja yang kufur adalah ulamanya saja yang mengetahui kebenaran. Maka apa jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah? Naqul, kami menjawab, man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam fahuwa kafir. Kita jawab, siapa saja yang melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, satu saja, tidak usah 2, tidak usah 3, tidak usah 4, apalagi banyak, satu saja, fahuwa kafir, maka dia kafir. Iya, dia berdoa kepada Al-Husain, dia berdoa kepada selain Allah, sedangkan doa itu ibadah, gugur, hancur la ilaha illallah, sehancur-hancurnya. Iya, karena doa itu ibadah. Dan kaidah yang disepakati oleh para ulama, siapa saja yang menyerahkan satu ibadah kepada selain Allah, maka dia bukan muslim. Iya. Minas Syiah au ghairiha, apakah dia orang Syiah atau selain Syiah? Iya. Kalau dia melakukan satu saja pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, apakah dia orang Syiah atau selain Syiah, maka dia bukan lagi muslim. Kemudian fakayfal ladzi yartakibu nawaqid katsiratan min nawaqidil Islam. Naam, kata beliau, bagaimana lagi kalau yang mereka lakukan banyak dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi tidak perlu bingung jamaah sekalian. Siapa yang melakukan satu pembatal keislaman bukan muslim. Begitu saja. Iya. Jadi apalagi kalau mereka sudah mempersuci para sahabat. Iya. Imam Malik rahimahullah berdalil dalam surah Al-Fatih di ayat yang terakhir, letaknya di pojok kanan atas. Iya, silahkan dibuka. Pojok kanan atas surah Al-Fatih. Iya, kebetulan saya hafal letaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyaghdha bihimul kuffar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir itu membenci para sahabat. Kata Imam Malik rahimahullah, dari ayat ini kita mengambil pendalilan bahwa Allah mengatakan kafir orang-orang yang membenci para sahabat. Iya. Jadi berapa banyak
kekufuran yang mereka lakukan. Satu saja cukup, apalagi banyak. Iya. Bagaimana cara menyikapinya? Sama dengan non-muslim yang lain. Iya. Namun kita sebagai masyarakat jamaah sekalian, tugas kita adalah mendakwai mereka. Iya, jangan sampai mereka cuma ikut-ikutan. Ada sesuatu yang mereka cari di situ atau tertipu mereka. Iya, mereka mengatakan Syiah itu adalah madhab yang kelima. Sama dengan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, sehingga mereka pun ikut kepada madhab Syiah. Maka tugas kita belajar. Kemudian kita dakwai. Kalau tidak mampu dakwah karena dalil belum hafal, dulu tidak hafal sekarang lupa. Bagaimana caranya? Kita ajak ke majelis ilmu. Majelis para ulama, majelis ustadz-ustadz sunnah yang memang tulus menginginkan kebaikan kepada umat. Iya. Mungkin itu wallahu a'lam. Iya. Iya, ini yang terakhir mungkin. Bolehkah Ustadz berdoa seperti ini? Ya Allah, kabulkanlah doa terbaik, kabulkanlah doa-doa terbaik orang tuaku untukku, tapi saat ini orang tua sudah meninggal. Jadi yang saya pahami, yang saya tangkap dari pertanyaan ini, orang tuanya mungkin pernah mendoakan anaknya semasa hidupnya. Tapi sekarang orang tuanya sudah meninggal. Bolehkah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah doa-doa terbaiknya orang tuaku. Iya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah hanya kepadaku, kata Allah, pasti saya akan kabulkan. Jadi kalau ada orang yang berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa-doa terbaiknya orang tuaku semasa dia hidup, maka tentu boleh. Karena masuk dalam keumuman ayat ini. Dan Allah janji, astajib lakum, pasti Allah kabulkan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, udah Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian semua hanya kepada Allah. Dalam keadaan kalian yakin, pasti Allah kabulkan doa kalian. Tapi jamaah sekalian, yang terakhir, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, pengabulan doa itu ada 3 bentuknya. Jadi pengabulan doa ada 3 bentuknya. Jangan tergesa-gesa sampai berprasangka buruk kepada Allah. Yang pertama bentuknya, Allah langsung kasih apa yang hamba itu minta. Iya. Misalnya, ya Allah, mudahkanlah rezekiku, mudahkanlah jodohku, berikanlah saya keturunan. Allah langsung berikan rezeki, jodoh ataupun keturunan. Langsung Allah kabulkan doanya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ganti doanya dengan diselamatkan dari kecelakaan. Iya. Mungkin harusnya dia terjatuh di tempat yang tinggi, tapi karena dia sudah berdoa, maka Allah selamatkan dia dari jatuh di tempat yang tinggi tersebut karena dia pernah berdoa. Jadi ini bentuk pengabulan doa juga. Kemudian bentuk yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan simpan untuknya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk kebaikan. Sebagai satu bentuk tabungan simpanan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sama sekalinya rugi. Tidak ada sama sekali ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita berdoa jemaah sekalian, selama itu kita beribadah dan tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin ini saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Iya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, sudah masuk waktu. Wallahu taala a'lam wa billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.